Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Bung Ajex. Pada video saya kali ini saya akan berbagi tutorial dengan judul fungsi-fungsi keyboard pada PC atau laptop. Keyboard sendiri bentuknya berbagai macam, tergantung pada jenis dan merek. Nah, tombol-tombol pada keyboard itu fungsinya apa saja sih? Mari kita bahas dalam video kali ini. Sebelum saya masuk ke pembahasan, supaya teman-teman semua tahu, khususnya buat pemula, bahwa keyboard ini fungsinya sangat banyak sekali. Baik itu dalam dokumen, dalam file-file, dalam sistem-sistem komputer. Tapi yang sering digunakan itu dalam Microsoft Word atau Microsoft Excel, atau dalam dokumen. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi keyboard pada Microsoft Word. Baik, langkah pertama adalah kita membuat dulu sebuah dokumen. Misalkan di sini pada desktop sudah saya siapkan sebuah dokumen yang akan dijadikan sebagai contoh. Oke. Setelah saya membuka dokumen, alangkah baiknya saya munculkan keyboard biar teman-teman semua paham dan bisa mengerti. Nah, di sini sudah ada tampilan keyboard teman-teman. Jadi tampilan keyboard ini beda-beda tergantung dari jenis merek dari tipe-tipe PC atau laptop tertentu. Sesuai merek lah, dengan bahasanya seperti itu. Ini adalah tampilan keyboard. Yang pertama saya akan memulai dulu dengan fungsi kontrol. Fungsi kontrol dan huruf-huruf yang ada ini. Oke teman-teman. Pertama kita mulai dengan fungsi kontrol dan A. Kontrol A ini berfungsi untuk memblok semua tulisan. Contohnya saya ingin memblok semua tulisan ini, cukup dengan menekan Ctrl A. Nah, tulisan ini semua akan terblok. Oke, kembali saja. Fungsi kedua adalah Ctrl B. Ctrl B ini berfungsi untuk membuat tebal tulisan. Tapi sebelum kita melakukan fungsi Ctrl B, terlebih dahulu kita blok dulu tulisan itu. Caranya ini saya ingin membuat huruf tebal. Tinggal tekan Ctrl A. Artinya kita blok dulu tulisan ini. Lalu Ctrl B. Nah, tulisan ini akan menjadi huruf-huruf dan tulisan ini akan menjadi tebal. Lalu bagaimana saya ingin mengembalikannya ke posisi semula? Caranya Ctrl Z. Dia akan jadi seperti semula. Fungsi berikut Ctrl C. Ctrl C ini digunakan untuk mengcopy tulisan. Tapi sebelum kita melakukan Ctrl C, terlebih dahulu kita memblok dulu. Caranya sama. Kemudian Ctrl C untuk mengcopy tulisan ini. Nah, sekarang saya ingin mengcopy meletakkannya di sini. Jadi yang kita gunakan adalah Ctrl V. Jadi tulisan yang ada tadi sudah ada di sini. Artinya sudah saya copy dan taruh di bawah sini. Dan fungsi yang saya gunakan adalah Ctrl C dan Ctrl V. Oke, itu fungsi dari Ctrl C dan Ctrl V. Berikut kita lanjut. Ctrl D. Ctrl D ini, supaya teman-teman tahu, ini berfungsi untuk memilih font secara otomatis. Jika kita bekerja dengan dokumen yang berisi beberapa halaman, pintasan keyboard ini akan menunjukkan berbagai jenis font, ukuran teks, dan fitur lainnya. Misalnya tulisan ini semua ingin saya buat huruf miring. Nah, langkah pertama saya blok dulu. Ctrl A dulu, blok. Lalu Ctrl D.
Nah, ini untuk merubah tulisan otomatis. Setelah di sini, kita tinggal memilih saja teman-teman. Misalnya bentuk font stylenya kita bisa memilih italics, tulisan miring, ukuran huruf di sini kita bisa memilih 20, warnanya di sini kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Setelah kita memilih semua, oke. Nah, tulisan di sini akan berubah sesuai dengan settingan kita tadi. Oke, itu fungsi dari Ctrl D. Kita kembalikan ulang. Fungsi berikut adalah Ctrl E. Ctrl E ini dia berfungsi untuk membuat tulisan berada di tengah. Jadi misalnya tulisan ini saya ingin merubahnya berada di posisi tengah semua. Hanya kita menggunakan Ctrl E. Oke, itu fungsi dari Ctrl E. Saya kembalikan semula Ctrl Z. Ctrl berikut adalah Ctrl F. Ctrl F ini digunakan untuk menimbulkan atau menampilkan tombol navigation pada Word yang ada di sebelah kiri saya di pojok atas ini. Apa itu tombol navigation yang ada pada Word ini? Mungkin teman-teman bisa belajar mencarinya di Google. Oke. Fungsi yang berikut adalah Ctrl G. Ctrl G ini berfungsi untuk menampilkan find and replace. Jadi di sini ada find, replace, go to. Fungsi ketiga komponen ini, yang pertama find. Find ini berfungsi untuk menemukan atau mencari kata atau subjek yang sedang kita cari. Contoh, saya mau mencari, anggaplah ini, dokumen ini sangat banyak sekali, saya ingin mencari kata bidang. Tinggal saya ketik di sini bidang, lalu saya find next. Nah, kata yang berhubungan dengan bidang akan muncul. Itu fungsi kata find. Kemudian kata replace. Replace di sini berfungsi untuk menggantikan kata. Contoh kata bidang ingin saya gantikan dengan kata ruang. Setelah itu find next. Oke. Maaf, bukan find next, replace all. Dia akan terganti secara otomatis. Jadi kata ruang di sini, kata bidang di sini sudah diganti dengan kata ruang. Sedangkan go to ini digunakan untuk mencari jenis halaman, baris, subjek, dan lain-lain sebagainya. Di dalam go to ini ada banyak komponen-komponen juga, ada page, ada section, ada line, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari Ctrl G. Oke, saya kembali saja ulang. Kemudian yang berikut Ctrl H. Ctrl H ini fungsinya sama dengan Ctrl G, sama saja. Yang berikut Ctrl I. Ctrl I ini digunakan untuk kita membuat huruf miring. Misalnya kalau kita ingin melanjutkan kalimat ini dengan huruf miring, kita tekan Ctrl I, lalu kita ketik contohnya kata, maka akan jadi Ctrl I. Atau kalau kita mau merubah huruf ini menjadi huruf miring, kita tekan Ctrl I. Oke. Nah, saya kembalikan ulang Ctrl Z. Nah, itu adalah fungsi dari Ctrl I. Kemudian yang berikut Ctrl Z. Ctrl Z ini digunakan untuk kita membuat teks rata kiri dan rata kanan. Caranya kita blok dulu teks yang mau kita rata kiri dan rata kanannya dengan cara Ctrl A dulu. Kemudian kita tekan Ctrl Z. Maka teks akan rata kiri dan rata kanan. Atau sering disebut juga dengan fungsi justify. Nah, itu adalah fungsi dari Ctrl Z. Kemudian yang berikut
Ctrl K. Ctrl K digunakan untuk membuat hyperlink atau menampilkan atau insert hyperlink. Hyperlink itu apa? Teks atau image atau gambar yang mengarah ke sumber lain seperti halaman website, dokumen, atau bagian tertentu dari dokumen yang sama ketika diklik. Nah, itu adalah maksud dari hyperlink. Jadi, contohnya begini. Ctrl K. Insert hyperlink di sini akan muncul. Jadi, kegunaannya di sini hyperlink itu mengarah ke sumber lain seperti halaman website. Contohnya di sini saya memilih Facebook, kemudian oke. Nah, dia menampilkan halaman website. Saya kembalikan aja, Ctrl Z. Kita lihat lagi, Ctrl K. Misalkan di sini WhatsApp, kita oke. Nah, dia akan muncul link WhatsApp. Itu adalah fungsi dari Ctrl K. Yang berikut, Ctrl L. Ctrl L ini atau sering disebut juga dengan nama align left, yaitu kita membuat tulisan rata kiri. Sebelumnya kita blok dulu Ctrl A, langsung kita memilih mengetik Ctrl L. Jadi dia membuat tulisan ini rata kiri. Rata kiri. Itu adalah fungsi dari Ctrl L. Contoh lain, karena memang tulisannya ini sudah berada dalam rata kiri, misalnya saya pindahkan dulu. Ctrl A, Ctrl L. Tulisannya akan bentuk dalam rata kiri. Saya kembalikan posisi semula. Itu adalah fungsi dari Ctrl L. Kemudian yang berikut, Ctrl M. Ctrl M ini supaya teman-teman tahu ini digunakan untuk memberikan indentasi paragraf dari kiri. Maksudnya indentasi paragraf dari kiri itu seperti apa? Itu seperti penulisan paragraf yang agak menjorok masuk ke dalam. Umumnya digunakan jika kita ingin merespon pesan sebelumnya. Untuk membuat indentasi paragraf ini kita dapat menambahkan tanda titik 2 di awal baris paragraf. Dan jika kita tambahkan lagi tanda titik 2, maka paragraf akan semakin menjorok. Itu adalah fungsi dari indentasi paragraf. Nah, itu adalah fungsi dari Ctrl M. Untuk contoh penggunaannya sendiri, selama ini saya belum pernah menggunakannya, belum pernah mencoba. Dan memang jarang digunakan juga Ctrl M-nya ini. Jadi untuk fungsi Ctrl M ini saya lewatkan saja. Kemudian yang berikut adalah Ctrl N. Ctrl N ini digunakan apabila kita membuka tab baru. Misalnya, ini adalah sebuah paragraf atau sebuah dokumen. Lalu kita ingin membuka dokumen baru lagi. Nah, kita gunakan adalah Ctrl N. Nah, membuka dokumen baru. Itu adalah fungsi dari Ctrl N. Yang berikut Ctrl O. Kalau Ctrl O ini pada dasarnya sama juga dengan Ctrl N, tapi bedanya kalau Ctrl N membuka lembaran baru, sedangkan Ctrl O itu membuka dokumen baru. Misalnya cara penggunaannya begini teman-teman, Ctrl O. Nah, kita membuka dokumen baru, lembaran baru. Itu adalah fungsi dari Ctrl O. Tinggal kita memilih saja apa yang mau kita buka. Oke, setelah Ctrl O, kita masuk ke Ctrl P. Ctrl P ini digunakan untuk mencetak. Misalkan ini data yang ingin kita cetak, pastikan printer sudah terhubung dengan PC atau laptop. Tinggal kita di sini menekan Ctrl P. Maaf, saya ulangi. Ctrl P. Saya ulangi teman-teman. Jadi kontrol ketik tahan terus. Ditahan terus.
habis kemudian P gitu. Itu adalah fungsi dari kontrol P. Oke, kita lanjut. Kemudian kontrol key. Kontrol key itu kalau fungsinya dalam Microsoft Word itu ingin merubah tulisan menjadi normal. Kontrol key. Tapi sampai sejauh ini saya belum pernah mencobanya. Dan ini juga jarang digunakan dalam Microsoft Word. Jadi contohnya saya lewatkan saja. Yang berikut adalah kontrol R. Kontrol R ini digunakan untuk membuat tulisan rata kanan, atau dalam istilah lain itu align right. Kontrol R. Contoh penggunaannya begini. Jadi kita ingin membuat, perhatikan arah mouse saya. Kita ingin membuat tulisan ini rata kanan. Tinggal kita blok aja tulisan ini. Kontrol A, kontrol R. Maka tulisan akan rata kanan. Itu adalah fungsi dari kontrol R. Saya kembalikan ulang. Kemudian kontrol S. Kontrol S ini digunakan untuk menyimpan. Contoh ini adalah sebuah dokumen. Setelah saya ketik bla 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 bla, saya ingin menyimpan dokumen ini di folder yang ada di komputer ini. Jadi yang digunakan adalah kontrol S. Kontrol S. Jadi dokumen ini dia tersimpan. Untuk menyimpan dokumen yang sudah kita buat. Tapi bedanya begini teman-teman, kalau foldernya itu sudah kita simpan sebelumnya, lalu kita buka, setelah kita kontrol S, dia akan otomatis tersimpan. Tapi kalau kita menyimpannya dokumen baru, setelah kita kontrol S, maka dia akan meminta untuk memberikan nama file tersebut dan memilih folder. Contohnya ini saya membuka halaman baru. Nah, saya ketik SSSS, Ctrl S. Nah, dia meminta lokasi tujuan. Sedangkan yang ini, kalau saya Ctrl S, dia tidak meminta lokasi tujuan. Artinya dia tersimpan secara otomatis. Karena dokumen ini atau file ini sudah disimpan sebelumnya. Nah, itu pengertian dari Ctrl S. Oke, selanjutnya adalah Ctrl T. Ctrl T ini kalau dalam Microsoft Word ini dia berguna untuk membuat hanging indent. Hanging indent itu apa? Hanging indent itu dalam Word itu artinya gaya indentasi paragraf dalam dokumen pengolahan kata. Jadi paragraf yang baris pertama itu agak menjorok ke dalam. Saya ulangi, paragraf yang baris pertama itu adalah agak menjorok ke dalam. Itu Ctrl T. Misalnya ini, saya blok dulu, lalu saya Ctrl T. Saya Ctrl T lagi. Jadi paragraf baris pertama ini akan menjorok ke dalam. Itu fungsi dari Ctrl T. Saya kembalikan ulang. Yang berikut Ctrl U. Ctrl U ini digunakan untuk kita menggarisbawahi, underline namanya. Contohnya ini semua kata-kata ini ingin saya garis bawahin. Saya pilih dulu semua, lalu saya Ctrl U. Nah, akan muncul garis bawahin. Oke, saya kembalikan ulang. Itu adalah fungsi dari Ctrl U. Kemudian yang berikut Ctrl V. Ctrl V itu sama dengan paste. Ctrl V ini biasanya lawannya dari Ctrl C. Digunakan apabila ingin kita menampilkan kata, dokumen, atau file yang sudah di-copy. Itu Ctrl V. Penjelasannya sudah saya jelaskan di awal-awal video. Oke, setelah Ctrl V, kita lanjut. Ctrl W. Ctrl W ini digunakan untuk menutup dokumen ini, teman-teman. Misalnya ini sudah saya ketik, lalu kita ingin menutup dokumen. Yang kita gunakan adalah Ctrl W. Maka di sini dia akan muncul notifikasi apakah mau
save, menyimpan, don't save, tidak simpan, atau cancel. Oke, itu adalah fungsi dari Ctrl W. Kemudian yang berikut, Ctrl X. Ctrl X ini dengan nama lain cut cut. Kalau kita lihat itu gambarnya seperti gunting. Jadi dia ingin memotong tulisan. Tulisan yang kita pilih. Contoh ini saya ingin memotong tulisan simbol. Saya hapus dulu titik-titiknya. Jadi sebelumnya kita pilih dulu kata simbol ini. Ctrl X. Nah, dia potong hilang. Lalu kita mau menampilkannya di sini. Ctrl V. Nah, dia muncul di sini. Itulah fungsi dari Ctrl X. Artinya teman-teman lihat saja kalau ada yang gambar gunting yang tulisannya cut, itulah. Kalau pada fungsi keyboard untuk Word itu kita gunakan Ctrl X. Oke, saya balikan. X, kemudian Ctrl Y. Ctrl Y ini itu berfungsi untuk mengembalikan sesudahnya. Atau dalam kata lain itu namanya redo. Itu Ctrl Y. Ctrl Y ini lawan dari Ctrl Z. Kalau Ctrl Z itu kan undo, mengembalikan sebelumnya. Sedangkan Ctrl Y itu mengembalikan sesudahnya. Jadi contohnya gini. Misalnya di sini saya ketik simbol, lalu saya spasi, lalu saya ketik data, saya spasi, lalu saya ketik penting, lalu saya spasi. Nah, ingin mengembalikan sesudahnya, kita menggunakan Ctrl Y. Ctrl Y. Ctrl Y. Artinya dia mengembalikan kata ini sesudahnya. Simbol data penting, data penting, data penting, data penting, data penting. Oke, itu adalah fungsi dari Ctrl Y. Saya kembalikan ulang. Ctrl Z untuk mengembalikan ulang. Yang berikut adalah Ctrl Z. Ya, Ctrl Z ini sudah teman-teman paham untuk mengembalikan Ctrl Z untuk mengembalikan sebelumnya. Misalnya ini saya kena hapus. Saya ingin mengembalikan Ctrl Z. Oke teman-teman. Ctrl Z. Nah, itu fungsi kontrol tambah abjad huruf-huruf alfabet yang ada pada keyboard. Kemudian yang berikut kita masuk kepada fungsi-fungsi kontrol yang selain pada huruf alfabet, diantaranya ada F5, ada tab, ada caps lock, ada home, ada N, ada insert, finish scroll. Tapi saya tidak akan menjelaskan semua karena memang butuh waktu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tab dulu. Tab ini berfungsi untuk kita menggeser kata, mengalihkan kata. Contohnya di sini saya paragraf baru, saya gunakan tab. Nah, dia bergeser terus ke kanan. Oke, itu fungsi dari tab. Kemudian yang kedua ada caps lock. Ini untuk membuat huruf besar dan huruf kecil. Contoh saya pilih caps, saya ketik ada. Kenapa di sini ada, sedangkan settingan di sini huruf kecil, lalu di sini dia otomatis huruf besar? Karena biasanya itu yang terjadi dalam mouse begitu. Jadi walaupun kita dalam settingan ini huruf kecil, untuk kata pertama atau alinea pertama dari paragraf itu dia akan muncul, akan berubah menjadi huruf besar. Misalnya ada, dan huruf kecil terus. Saya pilih caps, ada, jadi huruf besar. Oke, itu fungsi dari caps lock. Kemudian di sini ada enter. Enter ini digunakan untuk membuat kalimat baru atau membuat kata baru, paragraf baru. Contoh di sini saya ingin membuat paragraf berikut. Enter. Oke. Itu fungsi pada enter.
kemudian del. Del ini untuk menghapus. Menghapus yang ke arah kanan dari kita. Teman-teman lihat, ke arah kanan dari kita. Oke. Kalau kali ini, kali atau ada juga yang tulisnya backspace untuk menghapus sebelah kiri dari kita. Oke. Kemudian teman-teman lihat yang ada pada arah mouse saya ini rata-rata semua keyboard ini ada. Ini adalah Windows. Jadi kita ingin menampilkan menu start Windows. Contoh saya balik ke desktop dulu. Kalau sudah kita balik ke menu desktop, kita tekan ini akan muncul menu start dari Windows. Di sini juga keyboard ini tidak ada tampilan F1, F2, F3, F4, F5 sampai F12. Karena settingan keyboard ini beda-beda. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk fungsi-fungsi keyboard yang ada pada PC atau laptop. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi di sini yang tidak saya jelaskan di sini. Kalau teman-teman ingin mengetahuinya mungkin bisa searching di Google, di internet, itu semuanya ada. Baik, demikian video saya kali ini. Jika dalam pembahasan saya ada bahasa yang salah atau kurang enak didengar, saya mohon maaf. Dan jika video ini sangat berguna buat teman-teman, saya meminta kesediaan untuk like, subscribe, komen, share video saya ini agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten berikut. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oh, maaf. Ada satu lagi yang saya lupa. Bagaimana cara kita menampilkan keyboard ini pada tampilan ini pada menu Word atau menu dokumen atau menu file. Itu kita tanpa perlu harus menginstal aplikasi atau mendownload aplikasi. Itu ada settingannya pada Windows. Dan settingannya seperti apa akan saya upload video short saya setelah saya upload konten ini. Dan bisa ditonton pada video short saya. Oke, terima kasih.